Nisa, selamat pagi untuk teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Jenny Valian Sugandi dari kelompok 6 yang bernama Science Star. Di sini juga kami memiliki anggota, yaitu salah satunya ada Mutia Agustina, yang keduanya ada S. Amelia Ranjani, yang ketiga ada Safira Dwi Julianti, yang keempatnya ada Bunga Wulandari, yang kelima ada Sylvia Febriani, dan yang terakhir itu ada Ilva Aulia Hanifunisa. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang proposal bisnis kami mengenai Galeri Fashion. Galeri Fashion sendiri apa sih? Galeri Fashion sendiri itu adalah jenis usaha kami yang bergerak menjual pakaian online maupun offline. Nah, kami juga sudah mendirikan sebuah toko Galeri Fashionnya sendiri yang bertempat di Jalan Pelda Suryanta nomor 43 RT 1 RW 4 Nanggeleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Nah, Galeri Fashion sendiri itu kami memiliki struktur organisasinya, yaitu dipegang oleh manajernya sendiri, yaitu Mutia Agustina. Dilanjut ada yang pegang bagian keuangan, itu Bunga. Dilanjut dengan ada lagi Diri dan Sylvia. Ada bagian pembeliannya yaitu Ilva Aulia, bagian marketingnya ada S. Amelia Ranjani, dan yang terakhir ada bagian admin Safira Dwi Julianti. Latar belakang Galeri Fashion. Galeri Fashion adalah usaha penjualan baju modern dengan model kekinian, up to date, dan harga terjangkau. Galeri Fashion tidak hanya menjual pakaian secara offline, melainkan juga menjual secara online, sehingga customer dapat memilih model produk dengan menggunakan media sosial. Galeri Fashion menjual berbagai model untuk semua kalangan wanita, seperti wanita kalangan menengah ke atas, remaja wanita, ataupun ibu-ibu muda yang menyukai model-model baju yang sedang trendy dan modis. Peluang usaha toko Galeri Fashion. Dari waktu ke waktu, bisnis pakaian semakin maju dan terus berkembang sangat besar. Tingginya hobi masyarakat dalam berbelanja pakaian untuk mengikuti mode atau tren fashion yang berkembang membuat bisnis pakaian semakin diperhitungkan. Peluang bisnis toko pakaian Galeri Fashion bisa dibilang masih menjanjikan, di mana kebutuhan pakaian tersebut meningkat dengan seiringnya waktu. Bisnis pakaian menjadi pilihan untuk menyediakan aneka model baju dan pakaian yang berbeda dibandingkan dengan lainnya. Peluang untuk bisnis pakaian juga terbilang sangat bagus dan sangat cerah. Bisnis pakaian menjadi suatu pilihan bisnis mode fashion dalam berpakaian yang menjanjikan hingga banyak orang yang tertarik menekuni bisnis tersebut. Berikut beberapa hal yang dapat diketahui dalam peluang bisnis. Yang pertama, prospek dalam menjalankan bisnis pakaian. Prospek dalam bisnis pakaian dapat dikatakan sangat cemerlang dan menguntungkan, di mana melalui bisnis pakaian toko Galeri Fashion dapat mendatangkan keuntungan yang sangat bombastis. Bisnis yang bergelut dengan olahan butik memiliki prospek yang sangat bagus dalam jangka waktu ke depan. Bisnis pakaian yang sejak dahulu tumbuh hingga sekarang masih berkembang juga tak pernah sepi akan konsumen. Yang kedua, memulai bisnis pakaian. Ketika menjalankan bisnis pakaian memang dapat dimulai dengan langkah yang mudah dan gampang. Dalam menjalankan bisnis pakaian bisa dijalankan dalam kebutuhan dengan modal kecil, yang mana berkesinambungan bisnis pakaian bisa dilakukan dengan skala rumahan menggunakan modal yang tidak besar. Dan yang ketiga, penyediaan bahan untuk bisnis pakaian. Dalam menjalankan bisnis pakaian menyediakan barang yang ingin hendak dijual. Sebisa mungkin untuk menyediakan aneka pakaian yang lebih unik dan berbeda dari pesaingnya. Hal ini karena banyak konsumen yang menginginkan pakaian yang tidak ada yang menyamainya. Sehingga bisnis pakaian harus menyediakan pakaian yang tidak pasaran. Dan toko Galeri Fashion harus memiliki seorang desainer pakaian agar mampu menghadirkan gaya pakaian yang berbeda. Yang keempat, konsumen bisnis pakaian. Konsumen pakaian memang tidaklah sulit. Dengan berbagai gaya,
dan mode pakaian terkini yang disajikan di toko galeri fashion mampu menyedot perhatian banyak orang. Konsumen pakaian cukup besar dan tak terbatas mulai kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Dan yang terakhir, yang kelima, pelaku bisnis pakaian. Bisnis pakaian ini bisa dan cocok dijalankan oleh semua orang yang menginginkan bisnis mode fashion dalam berpakaian menguntungkan tersebut. Bagi siapa saja yang ingin menjalankan bisnis pakaian, sangatlah mudah. Proses pengolahan bisnis pakaian mudah juga laba menguntungkan. Aspek pasar dan pemasaran. Demografi pelanggan memicu kepada kalangan remaja dan wanita dewasa. Dikarenakan usaha ini merupakan usaha yang mengikuti tren masa kini. Dengan segmentasi pasar yaitu menentukan ciri khas pakaian, survei harga secara rutin, mengadakannya promosi dan diskon, update model fashion, memberikan kesempatan pada para reseller dengan harga grosir, memanfaatkan internet, service excellent, endorsement, dan toko online atau marketplace. Targetnya yaitu kepada wanita dewasa atau remaja yang berdomisili di Sukabumi yang memiliki ketertarikan terhadap tren fashion. Target lokasinya yaitu Sukabumi dan sekitarnya, luar kota, dan dapat dijangkau oleh kurir maksimal dalam 2-3 hari. Keunggulan pasar dari usaha ini adalah daya beli cukup tinggi, dikarenakan sering mengadakannya diskon dan promosi, dan fashionnya pun selalu terupdate. Aspek teknik dan aspek teknologi. Nomor 1, lokasi. Penganalisisan lokasi bertujuan untuk meningkatkan keuntungan dengan memilih ketersediaan fasilitas yang tersedia di sekitaran lokasi usaha yang dapat meningkatkan keuntungan dan dapat mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua, itu dari pemilihan produk dan perencanaan produk yang akan diproduksi. Produk yang akan dijual selalu mengikuti tren untuk memenuhi keinginan dari para customer. Apalagi zaman sekarang soal mode atau fashion itu pasti selalu berkembang dengan sangat cepat gitu. Jadi kita selalu mengikuti perkembangan mode tersebut. Nomor 3 itu ada harga. Dalam menentukan harga produk yang kita jual harus disesuaikan dengan kualitas, bentuk, dan model dari barang itu sendiri tentunya. Kisaran harga yang kita jual biasanya di sekitar Rp50.000 sampai dengan Rp250.000. Nomor 4 itu ada pemilihan rencana kualitas. Kualitas produk yang kami jual sudah terjamin kualitasnya tentu, karena kami juga tidak ingin mengecewakan para customer kami. Nomor 5 itu ada teknologi. Untuk teknologi yang kita gunakan itu masih terbilang sederhana ya. Untuk bagian administrasi dan umum, kami masih menggunakan komputer atau laptop biasa untuk menyimpan dan mengolah data penjualan dan stok. Selain itu, kami juga menggunakan media sosial untuk bagian promosi seperti Instagram, WhatsApp, ataupun Facebook. Seperti itu. Aspek lingkungan operasional dan lingkungan jauh. Lingkungan operasional terdiri dari lingkungan pesaing, lingkungan pelanggan, lingkungan pemasok, lingkungan pegawai, dan lingkungan kreditur. Lingkungan jauh terdiri dari lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, dan lingkungan global. Lingkungan pesaing, di lokasi bisnis cukup banyak yang menjual produk yang serupa. 2. Lingkungan pelanggan. Walaupun persaingan cukup ketat, tetapi pelanggan percaya karena dapat merasakan kualitas yang kami miliki. Yang ketiga adalah lingkungan pemasok. Kita telah bekerja sama dengan beberapa brand fashion yang mensuplai barang secara rutin. 4. Lingkungan pegawai. Dikarenakan bisnis ini masih terbilang kecil, maka jumlah karyawan yang dipekerjakan hanya 6 orang. 5. Lingkungan kreditur.
Kita tidak bekerja sama dengan pihak kreditur karena modal berasal dari tabungan pribadi dan mengembangkan bisnis secara bertahap. Lingkungan jauh yaitu yang pertama lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi di lokasi rata-rata ekonominya menengah ke bawah. Lingkungan teknologi. Penjualan mengikuti teknologi terkini melalui media sosial. Yang ketiga, lingkungan global. Dikarenakan promosi dilakukan di internet sehingga banyak orang yang mengetahui produk yang kita jual. Aspek hukum dan aspek keuangan. Jenis usaha yaitu toko dan online shop. Nama usaha Love Clothes. Jenis izin usaha yang dimiliki yaitu NPWP dan surat keterangan usaha dari kelurahan. Aspek keuangan aktiva tetap. Yang pertama, membeli alat manekin 4 buah 400.000, hanger 50 piece 200.000, meja 1 buah 800.000, kursi 3 buah 120.000, mesin kasir 1 buah 1.500.000, stand hanger 4 buah 480, total 3.500.000. Aktiva lancar. Yang pertama itu sewa ruko 1 tahun 20 juta rupiah, kas 1 juta, bahan baku, belanja pakaian 9.500.000, perlengkapan ATK, face tag, plastik baju, kantong, kresek dan lain-lain 1 juta, total keseluruhan 31.500.000. Kesimpulan dan rekomendasi. Pada saat ini, persaingan dalam bisnis online semakin ketat. Keberadaan informasi menjadi sangat penting. Fashion di Indonesia kini semakin berkembang mengikuti arus modernisasi. Perkembangan ini menjadikan masyarakat sebagai masyarakat yang selektif dalam menentukan gaya hidupnya. Gaya hidup sangat erat hubungannya dengan fashion, karena adanya fashion akan menunjang penampilan seseorang agar lebih menarik dan menjadi trend center di masyarakat. Produk fashion termasuk produk yang dapat dikonsumsi dalam jangka panjang karena produk ini digunakan dengan pemakaian normal 1 tahun. Dan di sini bisa dilihat terdapat beberapa produk pakaian dari toko kami. Sekian presentasi dari kelompok 6, kami haturkan terima kasih.